Gue adalah kesatria yang melindungi manusia dari penyihir jahat yang ingin menghancurkan planet ini. Dan gue ingin menyelamatkan dunia dari kehancuran. Tolong pinjemin kekuatan lu. Terus nih orang bangun megang leher kadalnya dan... tamat. Jadi video ini tentang apa? Oke, gue bakal jelasin dengan cepat, oke? 3, 2, 1... Jadi video ini ngebahas setiap anime yang ada di season ini secara singkat. Entah sinopsis animenya atau gua ngehina-hina atau puji-puji animenya. Spoilernya cuma di episode 1, jadi kayak sinopsis doang. Jadi ya langsung aja anjing. Nih anime openingnya literally cewek telanjang anjing. Nih orang tiba-tiba diteleport ke isekai gara-gara lagi nyoba game aneh. Dan dia kira dia lagi main di game VR anjing, bukan isekai. What the fuck? Terus dia dapet pedang dari semak-semak kandang kuda. Dan di luar ada yang lagi perang. Dia ngumpet dan dia mikir, oh ya mungkin gue harus nyerang dari belakang sekarang. Dan dia ngebelah pala orang anjing. Terus ada cipratan darah, dia bilang, dan tiba-tiba ternyata dia jago pakai pedang dan pede gitu anjing di dunia ini. Lalu datang nih orang ngajak buat ke rumahnya, dikasih tempat tidur. Dan dia kira ini semua game doang. Ya dia nyoba lockout dong. Dan dia panik. Gimana coba lu gak nyadar kalau itu bukan game? Kan lu gerakin pakai tangan sendiri anjing. Oke lanjut aja. Oke ceritanya. Dia pergi ke kota yang bernama Vale. Dan anime punya genre ecchi man. Yeah boy, lu tahu isekai banget gimana kalau ada genre ecchi. Sange lu semua bangke. Dan dia mulai beli budak. Budaknya dia nggak bisa beli. Dia miskin, cok. Kita punya banyak cewek cute di season ini. Cewek cute yang minum teh setiap detik. Wait, nih karakter ngingetin gue sama si... Ini anime gue nggak tahu ya ditanya rusak apa gimana. Di menit terakhir ini anime nunjukin yang benar-benar beda dari sebelumnya anjing. Kayak beda produksi anjing. Lihat ini anime yang sama cok. Kita punya cewek cute yang main sport. Kita dapet cewek cute lagi. Tapi kali ini loli yang nyanyi buat ngeberhentiin robot perang. Kenapa mereka kelihatan kayak karakter Genshin Impact anjing? Dapet cewek cute lagi, mereka gabut di London. Oke, anime yang satu ini cewek cute-nya nggak ngelakuin hal yang cute, tapi cool anjing. Licorice adalah organisasi yang melawan kejahatan kriminal. Suatu saat ada orang yang ditahan sama musuh di gedung. Dan si Takina nggak ngedengerin perintah, nggak peduli apa-apa dan asal nembak aja pakai two machine gun anjing. Dia nembak asal baik ke depan membahayakan cewek yang ditahan. Tapi untungnya cewek yang ditahan gak mati dan Takina ditampol gara-gara gak dengerin perintah. Akhirnya dia diusir dari divisinya dan dipindahin ke divisi cafe. Gua nggak tahu disebutnya apa, intinya dia dipindahin ke divisi lain. Dan di divisi itu ada salah satu Licorice terbaik, atau bisa dibilang salah satu anggota organisasi terbaik ada di situ, yaitu Chisato. Gua nggak mau spoiler banyak, jadi itu aja yang gua kasih tahu. Episode satunya animenya udah bagus dan ceritanya nggak cuma kayak wah dia penjahat, ayo kita bantai penjahatnya, nggak kayak NPC men. Musuh-musuhnya berkarakter juga gitu. Oke, sebelum gua bahas animenya, nih anime judulnya ada apa ya anjing? Tanda serunya udah kayak barcode anjing kalau segitu banyak. Gimana cara orang bacanya? Mungkin pakai squad tenaga mungkin. Oke, gue bakal coba baca kayak Goku pas mau berubah nih. Gak bisa gue. Ini anime berasa gak ada premisnya, jadi kayak ceritanya gak ada tujuannya gitu, cuman cewek cute ngelakuin hal yang cute. Anime slice of life dan komedi sih, udah gitu aja. Kalau lu suka cewek cute ngelakuin komedi, mungkin lu cobain satu episode, tapi komedi bukan selera gue aja di anime ini. Oke, gue nonton nih anime gak tahu apa-apa, jadi gue asal nonton aja. Nih bocah ya kan diem-diem keluar dari rumahnya malam-malam. Dia mau ngerasain kebebasan. Enggak sih, sebenarnya dia gak bisa tidur aja. Dia jalan-jalan ketemu ayunan, dia mainin seneng-seneng. Tiba-tiba dia mental dari ayunannya anjing. Nah disinilah misterinya gitu. Karena di balik ayunan itu nggak ada apa-apa anjing. Sebenarnya gue cuma mau ngasih tahu kok dia bisa mental jobat anjing dari tuh ayunan. Terus dia mulai buka Google cara agar bisa tidur. Orang-orang di Google bilang minum bir tuh bisa buat nyembuhin insomnianya. Dia penasaran dan mau nyoba karena belum pernah minum alkohol. Terus bocil gak boleh minum alkohol, tolol. Seorang cewek datang ke dia yang umurnya mungkin 200 tahunan anjing, alisnya putih gitu. Kenapa makin banyak karakter alis putih men? Dan dia bilang, lo gak bisa tidur Cil, ikut gua aja. Lalu mereka jalan bareng. Dia mulai nunjukin gimana sih kehidupan malam di dunia ini. Dan dia ngajak nih cowok buat ke rumahnya. Dan tiba-tiba animenya OTW aja gitu, gak ada apa-apa, ya udah langsung ke rumah dia. Oke, sekarang gue cuma mau ngingetin, gue gak tahu apa-apa pas nonton anime. Genrenya, sinopsisnya gue gak baca apa-apa. Dan yang bakal terjadi bikin gue mikir kalau gue tuh salah website anjing. Dan nih cowok disuruh tidur. Dan dia berusaha tidur di samping cewek yang baru lu kenal beberapa menit lalu. Setengah telanjang anjing. Dan animenya mulai makin intens bro.
Dia ngegigit si cowok anjing. Jadi ini anime tentang apa anjing? Dia vampir. Yap, fucking fear. Dia ngegigit cowok buat konsumsi aja biar kenyang. Si cowok kayak normal-normal aja anjing. Oh lu vampir, oke. Terus kok si cowok nggak jadi vampir habis digigit? Si cewek bilang kalau mau jadi vampir syaratnya harus jatuh cinta sama si vampir. Dan si cowok kayak yeah boy. Anime ini background artnya bagus-bagus men. Lu bisa ngerasain vibes insomnia gitu dari anime ini. Karakter si vampirnya gak ngeselin. Gue bakal bilang nih anime punya potensi gede buat jadi salah satu anime terbagus di season ini gitu. Buat fans romance dan fans sangean anjing. Cewek iblis imut yang berbentuk ular nyoba ngebunuh temennya tiap hari. Tapi gak bisa-bisa karena bentuknya kayak squishy anjing. Gue udah nonton nih anime 3 menit dan gue baru nyadar. Nih anime udah 3 season anjing. Gue malah nonton sequelnya yang dimana gue belum pernah nonton season satunya. Gue kira anime baru, what the fuck. Oh, ini anime tentang makan-makan. Mungkin kayak Shokugeki no Soma. Wait, siapa nih cewek? Oh, mungkin adenya atau mungkin pacarnya. Oh, dia ngasih makan, baik banget. Oh, mereka nggak punya duit. Ya, cowok kekuatan dia habis. Gue penasaran dia ngomongin apaan. Dari yang gue lihat dari episode 1, gue rasa nih anime itu buat orang yang seleranya banyak fanservice anjing. Romance dan komedi. Main karakternya biasa aja menurut gue, karakternya generik. Tapi nih anime punya animasi yang lumayan. Kalau lu tipe orang yang suka anime yang kayak gini, mungkin lu harus coba nonton episode 1. Oh shit, dia lagi nyebrang. Ya ada truk. Ya ini mah udah isekai udah. Lah dia bisa nyebrang anjing. Ini anak punya paman yang koma dari tabrakan pas umur pamannya 17 tahun. 17 tahun kemudian akhirnya pamannya sadar. Dan dia mulai ngomong bahasa alien aneh. Saking anehnya itu bahkan bukan bahasa biasa gitu. Apa yang terjadi ke dia? Apa dia kesurupan? Apa dia jadi gila? Enggak anjing. Dia dari isekai. Terus nih anak ya, iya bro lu gila bro, gua gak percaya bro. Dan dia langsung ngangkat botol pakai sihir. Oh, by the way, PS2 gimana zaman sekarang? Hah? Oke, jadi apa yang mereka bakal lakuin dengan punya sihir di dunia ini? Kemungkinan ngebantai semua orang jahat atau gimana gitu kan? Tapi yang mereka lakuin itu bikin channel YouTube anjing. Nge-upload isi video nih orang ngeluarin banyak jurus. Tapi view-nya sedikit. Dan ada yang bilang kalau itu editan anjing. Seharusnya tambah edit jedak-jeduk tuh biar rame. Dan nih orang mulai jadi kurir Lazada anjing. COD-an. Gue bakal bilang nih anime bakal jadi salah satu yang terbaik di season ini. Dari episode 1 gue udah bisa lihat nih anime bakalan bagus. Gue jarang tawa ke komedi di anime. Tapi ini anime lumayan lucu. Semua jokesnya dieksekusi dengan baik. Seenggaknya gak cringe kalaupun gak lucu. Humor anime ini cocok aja buat gue gitu. Karakter mereka menarik dan berasa unik hubungan mereka berdua. Pasti bakal jadi salah satu yang terbaik di season ini. Semoga. Gue ngerekomendasiin buat kalian untuk nyoba nonton satu episode. Ini anime punya dunia yang susah dijelasin tapi menarik gitu. Oke, mungkin art style-nya gak anime banget, tapi ini anime enteng dan fun aja gitu. Dunianya mata uangnya pakai hati. Bisa proyeksi tempat, belajar di VR. Banyak hal yang menarik dari dunianya. Ini adalah anime yang mau lu tonton kalau lu mau ngikutin ceritanya tanpa mikirin cara kerja sistem dunianya. Yang penting ngikutin ceritanya aja gitu. Oke, nih anime dari judulnya aja udah nggak bener anjing. My stepsister is my ex-girlfriend. Yang artinya kakak tiriku adalah mantan pacarku. Itu judul biasa lu lihat di... Jadi apa yang mereka lakuin tiap hari? Mereka debat siapa yang harus dipanggil kakak anjing. Karena mereka lahir di tanggal yang sama. Iya bro, gak ada yang namanya nyangkut di mesin cuci. Ya intinya nih anime tentang adik kakak berantem kayak biasa. Tapi ini anime men. Gak ada yang biasa di anime. Falma adalah seorang pekerja keras. Dia bekerja di bidang obat-obatan. Dia selalu ngelakuin kerjaannya sampai tengah malam. Dia kecapean tapi tetap ngelakuin kerjaannya. Bahkan tidur cuma 45 menit men. Setelah dia ngeset alarmnya 45 menit, dia tidur dan bangun di dunia lain. Dia jadi anak bangsawan. Nih anak sebelumnya kan orang lain ya. Jadi tubuh yang dipakai dia tuh anak yang jago dalam sihir-sihir dan obat-obatan. Dan Falma sendiri yang habis tidur bangun jadi nih anak, dia juga jago obat-obatan. Ya lu udah tahu kalau kayak gitu gimana gitu. Dia jadi makin kuat anjing. Kekuatan dia jadi 10 kali lipat dari sebelumnya.
Bahkan gurunya sendiri takut sama dia. Dan nih anak gak punya bayangan. Itu bukan kesalahan produksi atau gimana, emang sengaja gitu ceritanya cok. Gurunya ketakutan dan bingung itu anak dewa suci atau iblis. Ini anime isekai pertama di season ini yang gak ada fanservice-nya anjing. Seenggaknya di episode 1. Episode satunya bagus, di episode ini cuman nge-explore dia tuh siapa, dia tuh bisa ngapain aja, nyoba-nyobain sihir. Jadi masih boleh buat wordnya gitu lah. Kalau lu fans isekai, cobain aja satu episode. 言ってろよバカ Ini salah satu anime favorit gue di season ini. Gue kira ini anime bakal lebih ke kriminal dan berantem-berantem gitu. Tapi enggak, ini anime lebih ke arah santai dan wholesome. Seenggaknya di episode 1. Kirishima adalah anggota organisasi dari keluarga nih orang. Dia jago berantem, orangnya santai, dan nih orang gampang banget buat disukain gitu men. Dia chill parah orangnya. Dia terlalu sembrono kalau dalam misi kriminal. Jadi si bosnya nih orang minta dia buat jalani misi lain, yaitu ngejagain anaknya. Jadi dia menjadi pengasuhnya dah. Gue ngerekomendasiin sih kalian buat nyobain satu episode, mungkin lo bakal suka. Ini anime bagaikan speedrun anime shonen anjing. Baru mulai animenya gak banyak basa-basi, langsung ke ceritanya. Animenya berasa cepet banget, kayak gak ada dramatisnya. Animenya langsung lurus ke plotnya anjing. Style animenya unik. 8 orang samurai diculik. Mereka diberi pilihan untuk ngikut jadi tim penculiknya atau mati. Mereka dijadikan tim untuk misi besar, yaitu mengejar samurai bertopeng aneh ini. Gue gak tahu kenapa nih anime dapat rating 6,52. Buat gue mah fine-fine aja animenya. Idol cowok yang gak niat jadi idol karena dia cuma mau duitnya aja. Terus dia ketemu idol cewek terkenal yang udah mati. Dia jadi setan. Dan si idol cowok ini bisa ngeliat idol yang udah mati. Dan si idol cewek masuk ke tubuhnya. Jadi ini orang punya 2 jiwa anjir. Saya aslinya 2 orang ya. Dan si cewek ngebantuin si idol cowok buat ngepanggung dah. Dan mereka saling membantu dah untuk jadi terkenal dan ngelakuin pekerjaannya. Ini orang masuk isekai lupa ingatan siapa dirinya sebelumnya. Jadi tadinya dia manggil Dewi buat jadi bawahannya. Tapi nggak bisa summon Dewinya karena dia payah, levelnya masih noob. Jadi kan sebelum ingatannya lupa, dia tuh udah ngeliat gitu Dewinya kayak gimana bentuknya. Tapi karena lupa dia ya nggak tahu dong, makanya dia nyoba buat naikin kelas. Jadi dia join bertualang kayak isekai biasa dan mulai dari kelas F dan kerja keras dah buat naikin level. Oke, buat gua nih anime gak terlalu banyak yang mau gua omongin karena nih anime cuman isekai aja gitu udah. Cuma isekai generik pada umumnya. Kadal. Nih orang baru bangun ngeliat Kadal. Kadal yang bisa ngomong anjing. Dan Kadalnya bilang, "Gua adalah kesatria yang melindungi manusia dari penyihir jahat yang ingin menghancurkan planet ini. Dan gue ingin menyelamatkan dunia dari kehancuran. Tolong pinjemin kekuatan lu." Terus nih orang bangun megang leher Kadalnya dan tamat. Sebuah palu gede menuju ke bumi buat ngancurin planet bumi. Jadi nih Kadal ngerekrut nih orang buat mencegah kejadian itu. Tapi nih orang malas aja. Dia kayak, bro nggak dulu. Gue rasa episode pertamanya lumayan. Gue nggak tahu nantinya bakal bagus atau enggak. Hubungan antara Kadal dan nih cowok lucu aja. Dan semoga episodenya makin bagus. Ini salah satu anime yang dimana ceweknya itu malu-malu. Dan cowoknya kalau ngomong selalu belak-belakan anjir. Atau bisa dibilang jujur. Jadi nih cowok join klub shogi yang anggotanya cuma 1 cewek. Yaitu kakak kelasnya. Dan tiba-tiba dia ngomong, 来てるけど、まだまだだな。すごいですね先輩は将棋が強くてそうだろう、そうだろう。その上可愛いですし dengan muka yang biasa aja dia ngomong gitu anjir. Lu tahu dia itu tipe cowok yang kayak apa? チュもしてやってもいいぞ。先輩集中したいので静かにしてもらえますか Tapi ternyata cowoknya beneran suka sama si cewek. Dia berencana buat nembak si cewek kalau udah menang shogi lawan si cewek. Tapi si cewek jago banget di shoginya. Jadi begitulah. Ini anime cute-nya tuh berasa beda cute-nya sama anime yang gue bilang tadinya cuman ceweknya doang yang cute. Hubungan mereka berdua tuh seru buat ditonton. Soalnya lu bakal selalu ngeliat nih cowok dengan kata-kata kefrontalannya ke nih cewek. Dan nih cewek nyoba buat gak salah tingkah aja gitu. Tentu lu harus cobain satu episode kalau lu suka sama anime romance. Ini anak nilai ujiannya 0. Dan dia harus membuat kontrak sama familiar. Yang dimana dia harus memanggil sesuatu makhluk dengan sihir buat dijadiin rekannya. Terus dia ke perpustakaan nyari sihir yang cocok. Dan satu buku jatuh ke kepalanya. Lu tahu tandanya apa itu? Dan itu buku sihir pemanggilan. Lalu dia gambar dah cara manggil makhluknya. Gimana coba gambar lu bagus gitu anjing, sama persis sama yang di buku. Lalu dia bacain mantranya dan oh my god, mommy milkers.
Dan tuh MILF jadi familiarnya. Dan bangkinya nih cewek ngegodain nih anak bayi anjing. Dia mah bocah polos ya kan. Dan begitulah ceritanya dimulai. Dan anime pastinya bakal populer karena dua alasan besar anjing. Dan gue bisa lihat nih anime bakal lebih liar ke depannya. Animenya lumayan sih meskipun dengan Mommy Milkers fanservice itu. Kalau lu suka tipe yang anime yang kayak gitu, well cobain aja, pasti lu semua bakal nonton anjing, lu semua sangean. Anime sequel gak terlalu mau gue bahas soalnya itu lanjutan doang, kayak Classroom of the Elite, Ayano Koji masih sedingin kulkas baru, Rental Girlfriend masih Hataraku mau sama akhirnya dapat season 2 setelah hampir 10 tahun anjing. Overlord dapat lanjutan, Made in Abyss, Tensei Kenja, banyak anime lanjutan season ini. Dr. Stone dapat episode spesial men yang mengarah ke season 3-nya. Episodenya 54 menit dan episodenya bagus banget anjing. Oke, gue bakal jujur aja dari semua anime di video ini Dr. Stone paling gue enjoy men. Ya episodenya sequel dari anime bagus sih, keren aja men, banyak banget yang terjadi di satu episode doang. Selesai. Ini video terpanjang yang pernah gue buat nih. Ini skrip panjang banget gila, sumpah capek gue nonton 29 anime apa berapa gitu. Oke, kalau lu suka kontennya lu bisa subscribe, kalau lu suka videonya lu bisa like men. Lu kalau mau nanya apa-apa lu komen aja ya, like videonya. Gua nggak tahu mau ngomong apa lagi. Udah, oke, bye, like, subscribe.